wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar serta ibunda semua yang hadir, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Karena dengan bersyukur kepada Allah, kita akan selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Bersyukur bukan berarti harus dapat nikmat saja. Bersyukur menerima takdir, ya, menerima takdir dalam setiap keadaan apapun, ya. Karena setiap orang Islam itu pasti menengok sesuatu itu baik. Jadi yang ditengok itu baiknya. Kalau kita memandang sesuatu itu baik, maka kita akan ridho. Maka disebutkan salasun munjiyah. Ada 3 yang membuat orang itu sukses, munjiyah, menang, berhasil di sisi Allah. Baik berhasil di dunia maupun berhasil di akhirat. Salah satu bentuk orang-orang yang berhasil itu adalah yang pertama, al-qasdu fil faqri wal ghina. Dia tetap sama keadaannya, baik ketika dia susah ataupun ketika dia senang. Fakir itu maksudnya kesulitan. Jadi sama sikapnya kepada Allah, baik ketika dia berkekurangan maupun ketika dia mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Itu tanda-tanda orang yang sukses, yang berhasil. Yang berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita kan kadang-kadang berbeda. Pas lagi nikmat datang, senang. Pas lagi susah, sedih. Pokoknya ketahuan kita ibu, oh ini mukanya lagi susah. Nampak kan? Oh ini ibu ini lagi senang dunia. Sementara kata Allah, orang yang kata Rasulullah, orang yang menang itu sama. Ya. Makanya Imam Syafi'i selalu, orang yang baik itu adalah orang yang menyimpan penderitaannya di hadapan orang lain. Jadi apa yang dia dapatkan dalam kesusahan dari Allah itu dia simpan, tidak dia umbar. Ini cuma masalah beras nggak masak saja, ini posting juga di medsos. Apa yang dia sebutkan, kan? Jadi jangan kesusahan itu diumbar di media sosial. Tapi mengadulah kepada Allah. Karena mengadu kepada manusia punya keterbatasan. Jangan kira orang mendoakan ketika ibu curhat di media sosial. Ya, lagi orang banyak yang namanya ketawa. Iya kan? Banyak ibu-ibu hari ini curhatnya di media sosial. Banyak kita tengok. Nah, kita tengok Facebook itu banyak ya, macam-macam, ya. Jadi al-qasdu fil faqri wal ghina. Dia tetap sama saja kehidupan bentuk sikapnya ketika dia susah ataupun ketika dia senang. Nah, ini orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Maka ucapkanlah alhamdulillah dalam setiap keadaan kita, karena Allah pasti memberikan yang terbaik
ini kunci hidup. Allah memberikan yang terbaik. Jangan sangka nanti, makanya dalam Al-Quran itu kan ada ayat itu mengatakan, fa'ammal insan iza mabtalahu rabbuhu, terus fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akrama. Ada sebagian manusia itu ketika Allah berikan kepadanya rezeki yang banyak, diberikan kemudahan dalam hidupnya, dia mengatakan Tuhanku memuliakan. Tapi ketika Allah berikan faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Ketika dia diberikan kesulitan, dia mengatakan Tuhanku tak sayang kepada aku. Artinya mengeluh. Padahal salah satu tanda sayang Allah itu apa? Ibunda semua. Wa iza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah cinta terhadap seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Ibtala. Allah uji. Maka orang yang paling banyak ujiannya siapa? Orang yang paling dicintai Allah makhluk di muka bumi ini siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun makhluk yang dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi diberi kekayaan yang banyak? Diberikan kesenangan, kemewahan? Tidak. Tapi apa yang Allah berikan kepada Nabi? Ujian. Belum lahir bapaknya sudah wafat. Ya. Seyatim-yatim orang kadang wafat bapaknya umur 6 tahun, umur 8 tahun. Ini baru 2 bulan dalam kandungan, bapaknya sudah wafat. Setelah lahir baru umur 6 tahun, ibunya wafat. Penderitaan demi penderitaan, ya, yang Allah berikan kepada beliau. Itu Nabi Muhammad. Kita ini siapa? Dapat ujian aja sedikit langsung kita mengeluh, langsung kita tidak memandang berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi hal-hal yang seperti ini jadi renungan bagi kita, bahwa apapun keadaan yang Allah berikan, itulah yang terbaik bagi kita. Jadi ada nanti semacam pelajaran bagi kita. Puja Allah saja 4 orang nabi. Puja Allah saja 4 orang nabi. Ada Sulaiman, ada Yusuf, ada Nabi Ayub, dan ada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita nggak bisa enak lagi. Ya Allah, saya dulu kaya raya, dan sempat saya beribadah kepada Engkau, banyak yang saya urus. Allah katakan lebih kaya mana engkau daripada Nabi Sulaiman? Nggak bisa. Karena mulai dari Nabi Adam sampai nanti di hari akhirat tidak akan ada lagi orang yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Maka Allah jadikan hujah. Ya. Sekaya apapun, siapa yang terkaya di dunia hari ini belum bisa menyamai kekayaan Nabi Sulaiman. Karena konon Nabi Sulaiman itu punya 2 kota. Kalau orang kaya biasanya punya istana. Nabi Sulaiman punya kota. Kota yang satu terbuat dari emas. Terbuat dari apa? Emas. Di kita yang ada masjid bukan emas, ada bukan emas itu semua. Ya? Dilapisi emas. Ada masjid tapi masjid kubah emas. Yang satu kota lagi dibuat dari perak. Kepunyaan Nabi Sulaiman. Tapi Allah berikan semacam iktibar kepada beliau. Apa kata Allah? Hai Sulaiman, bisakah engkau memberikan makan pendudukmu? Karena kekayaannya secuil saja tuh dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman, sedikit kekayaan yang dia miliki bisa memberi makan seluruh rakyatnya. Bayangkan kayanya. Tapi Allah puji Sulaiman alaihissalam. Hai Sulaiman, tolong kumpulkan makanan untuk makhluk yang akan Allah ciptakan.
dikumpulkan seluruh buah-buahan, seluruh makanan-makanan dikumpulkan. Siapa yang mau diberi makan tadi, maka keluarlah seekor ikan dalam lautan. Kedua ikan tadi pulang sekali lahap habis semuanya. Itu baru satu ekor ikan. Jadi makhluk Allah ini luar biasa, dan nikmat dan rahmat Allah itu luar biasa. Maka jangan takut kita dalam hidup ini. Ya. Wala tai'as, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah, karena Allah Maha Penyayang. Yang takut kita apa? Allah tidak pernah menegur kita, ini kita takutkan. Ya, tidak pernah dapat ujian, mulus semua. Ini bukannya nikmat, ya. Ada semacam dalam istilah para ulama menyebutkan dengan istilah istidraj. Nah, ini paling berbahaya. Istidraj itu nggak sholat tetap kaya. Bapak tuh jarang ke masjid, bisnisnya lancar, mobilnya banyak. Itu jangan-jangan istidraj. Awaklah taat kepada Allah, rajin tahajud, usaha macet-macet terus. Ya, pasti Allah diuji kita oleh Allah. Ada dengan sakit. Maka yang kaya tadi Nabi Sulaiman. Ada yang sakit. Ya Allah, saya tak sempat ibadah kepada Engkau ya Allah. Dulu saya sakit. Ya, tiap hari saya sakit. Allah mengatakan lebih sakit mana daripada Nabi Ayub. Ayub itu berapa tahun dia sakit? 18 tahun. Yang berfungsi hanya hati dan mulut, kulitnya melepuh selama 18 tahun. Ya. Olah sakit, kekayaan dirampas, anak semuanya wafat, istri lari. Nah, apa yang penderitaan itu? Itulah. Ya. Yang perempuan tuh memang suka kesenangan. Ketika suaminya ada duit, senangnya tuh. Ketika suaminya tak ada duit, oh tetap saya hidup semati ya. Jadi ada hujah yang Allah berikan nanti. Tidak bisa kita lagi. Dan ada pula orang yang hidupnya mungkin miskin, tidak sempat apa-apa. Gampang aja Allah menjawab. Lebih miskin mana kalian daripada Nabi Isa alaihissalam? Isa itu Nabi yang paling miskin. Miskin umur 33 tahun sudah diangkat ke langit. Ya. Umurnya baru 33 tahun. Terus orang yang dulu mungkin sebagai orang yang terkenal, maka Allah hujahnya mudah saja. Lebih terkenal, lebih gagah mana daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi seluruh titik kita berhujah, tidak ada lagi jalan. Allah punya. Nah, makanya Allah berhujah dengan 4 orang Nabi tadi. Ibunda semua yang berbahagia. Jadi apa yang ini? Ya, ada kesan teknis. Bunyi lagi dia. Jadi balik lagi kajian kita. Sedikit kemarin ini pasal yang terakhir. Itu pasal tentang sholat jenazah. Jadi seluruh sholat itu mulai dari balik. Ini hebatnya fikih ini. Mulai dari kita balik sholat apa namanya? Sholat fardu. 5 waktu sehari semalam. Sholat fardu jelas. Ada rukun, ada syarat, ya, ada semuanya. Atau ada bin yang hidup. Nah, ada bin yang hidup mungkin. Biasanya itu story ya, dari yang hidup. Oh, memang otomatis ya. Masih bunyi, nggak apa-apa lah. Kita terima aja lah apa yang ada. Nggak apa-apa, Bu. Kan jelas suaranya. Jadi sholat kita sudah mulai bahas kemarin daripada sholat ketika kita balik. Disebut dengan sholat fardu. Sholat fardu. Mulai dari syarat sholat,
rukun sholat yang membatalkan sholat, sunnah sholat. Itu ilmunya sudah di luar kepala ibu semua. Jadi kitab ini untuk jilid 1, ya, untuk bab pertama itu masalah sholat kita sudah hampir tamat. Biasanya bab sholat ini baru tamat di pondok itu kelas 3. Nah, kelas 3 kan mulai dari awal, dari kelas 3. Jadi ibu insya Allah sebentar lagi naik kelas. Tentang ilmu sholat, tentu yang kita pelajari selama ini, ya, tidak pun masuk tapi ingat. Nah, itu yang penting. Tidak pun masuk tapi ingat kita, ya, sholat kita tersebut ada tapi ahlinya. Ya Ustaz, terima kasih. Jadi setidaknya kita ingat tentang sholat 5 waktu sudah kita tentukan syaratnya, hukumnya. Nanti kemarin setelah itu masuk kepada sholat sunnah, sudah selesai. Setelah itu masuk kita kepada sholat berjamaah, sudah selesai. Habis itu kita masuk kepada sholat Jumat, sudah selesai. Habis itu kita sholat masuk jamaah asar. Sekarang mulai dari kita balik sampai kita mati. Setelah mati apa namanya? Sholat jenazah. Habis masalah bab sholat. Maka setelah ini nanti masuk kita lagi pembagian bab tentang zakat. Nah, baru nanti pembahasannya zakat. Habis zakat apa Bu? Puasa. Habis puasa haji. Wa syu'iat bil Madinah. Sholat jenazah pertama kali disyariatkan di Madinah. Di Mekah belum ada sholat jenazah. Jadi turun perintah sholat jenazah itu di mana? Di Madinatul Munawwarah. Wa qila ya, dan dikatakan bahwa sholat jenazah ini termasuk hanya untuk kekhususan umat Islam. Jadi dulu ada agama sebelum Islam, agama apa? Agama Nasrani. Dalam kitabnya Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu belum memakai sholat jenazah. Sebelum Nabi Isa ada syariat, ada yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Taurat, Zabur, juga belum ada sholat jenazah. Jadi sholat jenazah baru ada ketika Nabi Muhammad berada di Madinah. Di Madinah baru datang perintah sholat jenazah. Sholatul mayyitun fardul kifayah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, sama dengan sholat jamaah sebagai ulama. Jadi Imam Nawawi mengatakan hukum sholat jamaah bagi laki-laki apa kemarin? Fardu kifayah menurut Imam Nawawi. Kalau mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal syarat sah sholat itu wajib berjamaah. Mazhab Hambali biasanya Mekah Madinah. Maka orang Mekah Madinah, alumni Madinah biasanya kalau ceramah dia langsung sebutkan sholat jamaah itu wajib. Ya, wajib. Tapi mazhabnya banyak pendapat. Maka sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Ijma', tak ada perbedaan pendapat ulama. Maka seluruh ulama imam mazhab mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Begitu juga pengikut dari sebelum sholat, ghuslun, memandikan juga hukumnya wajib. Memandikan, kemudian ta'imu bidani al-bad, harus mandi itu seluruh badan, mayat marratan, sekurang-kurangnya sekali. Nah itu sekurang-kurangnya. Di sini disebutkan marratan, sekali saja. Hatta tahtal kulfah, dan air itu harus sampai ke lipatan. Sama dengan mandi wajib. Tapi kita yang memandikan. Nah, kita yang memandikan sama dengan mandi wajib. Terus juga wajib dalam jenazah tadi adalah wa akmaluhu taslis, sempurna mandi jenazah itu
3 kali. Tadi udah praktek ini, kita hanya menambah-nambahkan saja. Kemudian wayubaru bi ghuslihi, wajib disegerakan mandinya. Kalau bisa jenazah itu kalau sudah wafat, dipastikan wafatnya, maka bersegeralah untuk memandikan. Wayubaru bi ghuslihi idza tayaqqana mautahu, dan segerakanlah mandi jenazah tadi kalau sudah diyakini kematiannya. Makanya orang dulu menyebut jenazah itu tidak boleh dilama-lamakan sampai berhari-hari, kecuali darurat. Nah, kalau bisa cepat dilakukan. Jadi tidak ditunda-tunda. Wa ibadu idza tayaqqana mautahu, apabila diyakinkan. Maka walau qaliqan, wajib mandi jenazah itu walaupun dia tenggelam. Sebetulnya kan tenggelam udah mandi, tapi kan dia yang mandi. Karena ini fardhu kifayah, mesti mandi yang dihitung di sini itu adalah perbuatan kita, bukan perbuatan jenazahnya. Maka orang yang mati tenggelam pun wajib kita mandikan. Walau kharaja bainahu ba'da al-ghusli, dan juga meskipun sudah mandi itu keluar najis, maka tidak mesti mandinya diulang. Wa man ta'azzurin ghaslahu li faqdi ma'in, andai jenazah itu sulit untuk dimandikan, pertama pancaklik tak ada air, atau uzur badannya, kan ihtiraq, seperti orang mati terbakar, kan susah mandikan tubuh terbakar. Maka ketika itu yatimu wujuban, maka wajib ditayamumkan, cukup ditayamumkan. Kalau matinya tadi yang pertama sulit air, tidak ada air, maka boleh ditayamumkan, sama kayak ambil wudu, kayak mandi wajib. Atau dia itu jenazahnya kalau dimandikan rusak, nah seperti orang yang terbakar, maka ketika itu boleh ditayamumkan. Ar-rajulun aula yaghsilur rijal, laki-laki yang mandikan siapa? Laki-laki. Wal mar'atun aula bi mar'atin, yang perempuan juga memandikan perempuan. Walahu usla halilahu wa zawjihi, boleh dimandikan oleh perempuan kalau untuk istrinya atau mahramnya yang boleh mendengar aurat. Bila masjid balin, mandi jenazah mesti di tempat yang tidak terlihat oleh orang banyak, maka ditutup supaya tidak kelihatan auratnya. Nah, maka wa takfinihi bisatiri auratin, yang ketiga mesti jenazah itu dikafankan sekedar menutup aurat paling kurang, atau menutup aurat. Fayajibu bi mar'atin, maka wajib perempuan sesuai ditutup dengan auratnya, laki-laki juga ditutup dengan sesuai dengan auratnya. Jadi wajib, ya, kafan juga wajib. Nah ini walil harim ma'azain ala satir kullil badanin, bagi yang berhutang, bayarkan hutang dulu. Kebayang itu dia berhutang, hutangnya jelas, miskin pula, bayar hutang dulu, carilah kapan yang secukup menutup aurat. Nah begitulah sebetulnya, cuma tidak mungkin kan banyak orang ini. Kalau begitulah standarnya, kalau dia berhutang wajib dulu lunasi hutangnya, dijual semuanya, sisihkan kafannya untuk menutup aurat, selesaikan hutang piutang. Karena ini nanti hubungan kita dengan Allah. Di situ nampak nanti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfanil maitu bima lahu labasahu hayyan, boleh mengkafati mayat dengan pakaian yang dia pakai sehari-hari. Ada yang butuh besok kain ihram saya, ya boleh pakai kain ihram. Jadi sesuai dengan pakaian dia sehari-hari itu boleh. Nah ini masalah jenazah tadi. Selanjutnya wadafnihi bihaqratin tamna'u, menguburkan mayat setidaknya, rupanya apa fadilah memakamkan mayat itu untuk supaya hilang baunya.
bina sebetulnya kan jasad itu. Kenapa mayat itu dikuburkan? Dalam kitab ini disebutkan supaya hilang baunya, wasab'an supaya jangan dimakan oleh binatang. Itulah fungsi menguburkan jenazah. Nah, maka ketika itu wajib dikuburkan. Fayajibu bina'ul qubur, dalam hal seperti ini wajib membangun kubur sehingga binatang-binatang tidak memasuki, mengambil mayat-mayat yang di dalamnya. Wa akmaluhu qabrun wasi'un, lubang kubur yang paling sempurna adalah 4 zira', 4 hektar ke bawah tanah. Ya, wajib meletakkan mayat menghadap kiblat. Wajibu adhiyat menghadap kiblat. Wa yudhul iqtida, sunnah menempelkan pipi kanan mayat sebelah menghadap sana, ya, menghadap kiblat. Wa rafa'a ra'suhu bilabi, dan angkat kepalanya dengan semacam tangan, digundungkan sedikit menghadap dia kepada kiblat. Begitu. Wa kuriha suduk, makruh meletakkan jenazah ke dalam peti. Maka sebaiknya jenazah itu tak di peti, dia langsung masuk dia lah. Ada tak yang pakai peti? Ada. Bukan haram, tapi makruh. Makruh meletakkan jenazah ke dalam peti. Tak boleh masukkan ke dalam peti. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u turab, haram menanam mayat dengan memberi sesuatu yang bisa menjaga mayat dari tanah. Jadi di sini maksudnya tanpa memberikan sesuatu yang menjaga jenazah di dalam. Jadi harus ditimbunnya betul-betul. Wa yahrumu dafnu snain min jinsain, haram menguburkan mayat yang lain jenis kelaminnya pada satu lubang. Meninggal suami istri, dibuat lahat satu, beda lah jenis kelaminnya. Tidak boleh satu liang lahat, bedakan liang lahatnya. Nah, di sini disebutkan wa yahrumu dafnu snain min jinsaini biqabrin imlakum bainahum. Tunggu sebentar. In lam yakun bainahuma muharramun. Kalau suami istri mahram enggak? Mahram ya. Boleh. Kalau ibu mau hidup semati sama suami besok asal yang lahat aja kita bangun. Tapi matinya bersama-sama. Kalau beda tak bisa, ya. Ya. Karena tak boleh menggali kuburan yang sudah ditanam. Bukan itu di samping itu, digali lagi. Kan banyak orang yang minta dikuburkan samping suaminya. Ya suaminya meninggal, jadi yang lahat suaminya dibuka lagi. Bukan lahat, di sampingnya. Lahat mana boleh dibuka, haram. Boleh. Satu lubang beda, boleh suami istri. Apanya? Oh iya beda, boleh. Kan dibatasi boleh kan satu liang lahat. Wa yahrumu dafnus naini min jinsaini, haram meletakkan dalam satu liang lahat itu 2 jenazah yang berlainan jenis, illa muharram, kecuali yang mahram. Ayah ibu bapak di situ. Boleh di sini. Aw zawjiyati, atau istrinya boleh. Jadi ibu sama suami boleh satu liang lahat. Dengan syarat dua-duanya sama-sama jangan beda-beda dulu. Sama-sama di sini jinsai. Ya. Apabila antara keduanya ada hubungan mahram suami istri, maka hukumnya makruh. Makruh. Artinya dibenci, tidak boleh juga, makruh dia. Maka hukumnya makruh. Sebagaimana jika mayat itu tunggal kelamin kalau tanpa hajat yang mengharuskan, kecuali darurat, ya.
kecuali darurat. Kalau darurat boleh nanti. Boleh, 2 lahat boleh. Satu rumah yang besar kan dibuat 2 lahat. Boleh. Ini kan satu liang lahat. Nah, yang boleh itu 1 liang lahat. Wa yahrumu aidan idkhalu maitin 'ala al-akhar. Haram menanam mayat pada lubang kubur yang sudah ditempati mayat lain. Nah, ini Bu, haram ya memasukkan mayat yang sudah meninggal ke dalam lubang mayat lain. Jadi tidak boleh yang tadi itu Bu ya. Tidak boleh masuk ke dalam itu, tidak boleh lagi. Iya maksudnya itu meninggalnya lama dikali lagi kuburannya kan masukkan lagi yang lain, tidak boleh. Di sini tidak boleh di sini. Kecuali salah, kan ada salah lubang kadang-kadang. Pindah setelah itu. Di sini disebutkan wa in takhazatin san, ya. Tidak boleh seperti itu. Sekalipun tunggal jenis kelaminnya, meskipun jenis kelaminnya sama, juga tidak boleh. Untuk mengetahui diserahkan kepada ahli hukum. Jadi hal-hal yang seperti ini itu menggali kuburan yang sudah ada orang untuk memasukkan jenazah yang baru tidak boleh. Kecuali sudah di sini disebutkan kecuali sudah punah. Punah itu maksudnya sudah habis. Sudah habis. Makanya kuburan itu kenapa nggak boleh ditembok? Kalau kuburan umum nanti ratusan tahun lagi anak cucu kita di kuburan di situ pula. Jadi bisa dipakai lagi karena jasad itu sudah habis. Karena jasad itu sudah habis. Kecuali orang yang hafiz Quran. Pernah dulu waktu menggali kuburan ketemu jasad yang masih utuh. Itu diganti ini lagi, dimasukkan lagi dan tidak boleh dikubur lagi orang ke dalam itu. Begitu. Tidak boleh mengubur. Wajib turabi aw ba'dahu, mayat maka wajib menimbulkan tanah kembali kalau seandainya ketika menggali kuburan tergali kuburan orang. Itu wajib ditimbun lagi, dicari lubang yang baru. Wala yukrahu dafnu lailan, tidak makruh melakukan penguburan mayat di malam hari. Boleh, tapi baiknya di siang hari. Kecuali menurut ulama Hasan al-Basri, wan naharu afdal li dafnil mayit. Siang hari lebih afdal untuk memakamkan mayat. Jadi siang, jangan malam. Jadi kalau ada wafat yang malam, tunggu siang. Tunggu siang lebih afdal. Ya, yang malam. Ya, kenapa kalau malam? Sunnah bagi orang yang waktu menanam mayat berada di sebelah liang kubur. Di situ, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nakhrajukum taratan ukhra. Dan kepada Allah engkau akan dikembalikan. Itu letak tanah yang 3 tadi. Letak tanah yang 3. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Memindahkan kuburan. Kalau memindah kuburan biasanya tidak masalah, boleh. Dulu kan makam-makam ulama banyak yang dipindahkan, tapi ada hajat. Karena ada hajat. Kalau zaman dulu waktu PLTA itu kan banyak kuburan yang dipindahkan. Kuburan ulama itu banyak yang dipindahkan. Ada yang saya seorang ulama tarikat, saya mondok di tempat itu. Kan buyah yang sekarang itu udah buyah yang ketiga. Yang pertama Syekh Abdul Ghani, habis itu Syekh Haidar Usghani, sekarang Syekh Alaiddin At-Tahari. Waktu PLTA itu yang buat kan dipindahkan dari Batu Bersumah ke Kabul. Saya kelas 1 ikut waktu penggalian itu. Dalam
pertama itu mau ditengokkan jenazahnya, tapi mimpi anaknya bisa Syekh tadi mengatakan yang boleh nengok saya hanya ini. Jadi bukan orang. Kan kayak asli mimpinya. Jadi orang-orang itulah yang mengangkat jenazahnya. Ya, orang nggak bisa nengok. Saya nggak tahu entah masih utuh atau tidak. Tapi kata orang kapannya pun tak berganti. Kapannya tak berganti. Yang Syekh yang pertama, yang Syekh Abdul Ghani itu nggak ketemu. Tapi setelah itu muncul cahaya itu heboh. Saya nengok dengan mata kepala sendiri. Itulah saya nengok, menyaksikan dengan mata kepala sendiri makom bercahaya, makom ulama. Allah tengokkan. Ya. Saking banyaknya wisata yang nengok sampai orang jualan di situ. Ya banyak jual jamu, kacang, macam-macam. Ya. Padahal penduduk sudah pindah, mau ditenggelamkan lagi. Karena PLTA kan mau tenggelam semuanya. Jadi dipindahkan makomnya. Ya begitulah. Kalau kita nggak yakin ya begitulah para ulama itu. Nah ini menambah keimanan kita. Kalau orang yang soleh itu insya Allah, orang yang istiqomah itu Allah perlihatkan. Padahal Syekh Abdul Ghani itu udah berapa tahun tuh dikubur. Ya, dia wafat tahun 89 salah. Yang kedua diangkat tahun 9 berapa berarti? 95 berapa tahun? Yang Syekh Abdul Ghani itu 19. Dia lahirnya saja 1800-an. 1800-an udah lama. Dan dia yang membawa ajaran tarikah Syarabiyah ke dia termasuklah. Maka Uwas Suluk, tahu ya Uwas Suluk dulu masa. Nah disitulah dia di tempat itu Suluk. Sama-sama ikut Suluk 5 hari. Itu dia Suluk. Baik ibunda semua, demikian kajian kita hari ini. Nampaknya tadi ada yang mau datang belum datang. Jadi mudah-mudahan kajian kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaghna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian, mudah insyaallah besok masuk kita kajian baru lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita, sehatkan kita, dan Allah ijabah doa-doa kita. Mohon maaf, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.